Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merangkum sedikit materi dari buku Sejarah Pergerakan Indonesia bab 14, yaitu tentang sarana transportasi dan komunikasi. Sarana transportasi dan komunikasi telah dikenal sejak lama, tetapi baru sejak abad ke-19 teknologi transportasi dan komunikasi modern mulai diperkenalkan oleh kolonial Belanda. Sejak saat itu, kapal uap, kereta api, dan mobil, serta sarana komunikasi seperti telegram dan telepon mulai menjadi bagian dari dinamika masyarakat. Sartono Kartodirijo mengajukan suatu argumen betapa pentingnya peran teknologi transportasi dan komunikasi dalam wujud armada perdagangan laut Nusantara. Peranan ini telah berkembang menjadi proses integrasi yang mengantarkan berbagai suku bangsa yang hidup di kepulauan yang terserak di sepanjang Katulistiwa. Ini menjadi semangat sekelompok manusia yang merasa memiliki berbagai kesamaan seperti penderitaan karena dijajah, keinginan untuk melepas diri dari penjajahan, serta keinginan untuk bersatu dalam melahirkan sebagai negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Transportasi dan komunikasi yang lahir pada 200 tahun lalu mengalir dari sejumlah penemuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang secara bertahap. Penemuan tersebut terdiri dari beberapa kelompok, yaitu tenaga uap, mesin pembakaran, dan tenaga listrik. Dampak tenaga listrik lebih berdampak dalam bidang komunikasi daripada transportasi. Pada pertengahan abad 19, baterai listrik atau aki memungkinkan pengiriman telegram jarak jauh yang diikuti telepon pada 1880-an dan komunikasi tanpa kabel. Oke, selanjutnya itu tentang transportasi laut. Transportasi laut meningkatkan perkembangan perusahaan pelayaran di antara negara-negara Eropa dan Asia, mendorong pemerintah Belanda untuk mengembangkan armada lautnya yang dioperasikan di Hindia Belanda pada 1845. Jumlah kapal yang dioperasikan sebanyak 4 buah pada 1847, bertambah menjadi 6 dan 3 tahun kemudian jumlah kapal yang dioperasikan meningkat menjadi 10 buah. Sampai 1849, kapal milik swasta Nederland Based Indus Tower atau NISN melayani jalur Batavia, Semarang, dan Surabaya. Tahun berikutnya, perusahaan ini menambah kapal baru dengan bobot 53,5 dengan jalur pelayaran antara Makassar dan Surabaya. Setiap bulan sekali pada 1851, armada kapal untuk menghubungkan jalur di 3 kota penting di Jawa, yaitu Batavia, Semarang, dan Surabaya, ditambah dengan 1 kapal lagi saat itu. Saat itu, jaringan pelayaran armada KPM telah menerobos setiap titik penting dalam perluasan kekuasaan politik, serta mendukung berbagai kepentingan perusahaan swasta di tanah jahan. Peran armada KPM pun menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, berbagai kota di Nusantara yang merupakan pusat kegiatan politik pada 1918 pada saat yang sama juga menjadi pusat pelayanan dan titik keberangkatan pelayaran armada kapal KPM yang menghubungkan dengan kota lainnya. Depresi ekonomi 1930-an yang membawa dampak buruk pada perusahaan perkebunan di Sumatera Timur mengakibatkan terjadinya arus balik para pekerja perkebunan yang berasal dari Jawa. Mobilitas tenaga kerja pada dasawarsa ini melibatkan kapal laut terutama yang mempunyai pangkalan keberangkatan di Sabang atau Bellavandel dan pelabuhan keberangkatan itu. Para pekerja akan diangkut menuju berbagai pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa seperti Batavia, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Sementara produksi industri perkebunan seperti karet dan tembakau berhenti karena terikat pada perjanjian internasional pada 1937. Keadaan dampak baik dari kehidupan industri mulai mengalir, namun belum lagi kegiatan ekonomi di Hindia Belanda pulih benar. Bala tentara Jepang mendarat di beberapa daerah di Jawa dan Kalimantan tanpa memperoleh perlawanan yang berarti dari militer Belanda. Maka beralihlah penguasaan atas Hindia Belanda dari tangan Belanda ke Jepang pada Maret 1942. Selanjutnya itu tentang kereta uap atau kereta api. Transportasi fasilitas. Perkembangan fasilitas transportasi di suatu daerah sangat tergantung pada lokasi dan kondisi
topografi di berbagai kawasan di Asia Tenggara. Perkembangan ekonomi yang menonjol terjadi di wilayah pantai. Kapal uap telah menunjuk peran pentingnya masa sejak sebelum terusan Suez dibuka, yang semula dimaksudkan sebagai jaringan angkutan pos pada periode 20 tahun. Kemudian menyediakan jaringan jalan kereta api di Asia Tenggara. Dimulai di Jawa, potensi Semarang, Jogja diberikan kepada Polman pada 1862. Perkembangan jalan kereta api oleh Polman dimulai pada 1867. 6 tahun kemudian, jaringan pertama kereta api diselesaikan, yakni jaringan Jakarta-Bogor dan Semarang-Solo dan Yogyakarta. Kedua jaringan ini mengurangi jarak antara dua kota pelabuhan, satu dengan daerah pendalaman. Selanjutnya yaitu penerbangan sipil. Penerbangan sipil di Hindia Belanda dimulai pada 1927 ketika C.L.K. van Elst, Presiden Nederland dan Eindhoven Komisaris Del Maatschappij berinisiatif untuk membentuk maskapai angkutan udara yang sangat diperlukan oleh banyak maskapai yang beroperasi di Hindia Belanda. Pada 25 April 1925, gagasan tersebut disampaikan kepada Minister van Kolonies dengan harapan bahwa gagasan dari penguasa swasta ini dapat mengangkat Hindia Belanda pada posisi terhormat di tengah perkembangan dunia yang sangat cepat. Perkembangan jalur penerbangan Hindia Belanda ditandai dengan perkembangan landasan pacu. Pada Desember 1929, landasan pacu Darmo yang berada di Tegus, Surabaya, selesai dibangun oleh Stad. Perkembangan yang penting bagi angkutan udara di Hindia Belanda terjadi pada 1935. Pada saat itu, KLM yang semula menggunakan pesawat Fokker buatan Nederland dalam penerbangan dari Nederland ke Hindia Belanda mengganti bawahannya dengan pesawat Douglas DC-2 buatan Amerika. Selanjutnya ada perkembangan tentang transportasi darat. Setelah pertengahan abad ke-19, mobil pertama yang diimpor ke Asia Tenggara berasal dari Singapura pada 1896. Di Sumatera Utara, mobil digunakan pertama kali pada 1902, sedangkan di Ranggon digunakan pada 1905. Pada awal abad ke-20, mobil masih merupakan barang yang langka, kecuali di beberapa daerah seperti Filipina, tempat berpengaruh Amerika berkembang pesat. Pada 1900-an, mobil semakin banyak ditemukan di jalan raya karena telah menjadi status simbol bagi orang Eropa dan orang Cina kaya. Pada dasawarsa 1920-an, terdapat sekitar 36 mobil di Jawa. Pada saat itu, telah terbentuk suatu organisasi pengendara mobil dan motor yang diberi nama Java Match Club. Selanjutnya, perkembangan komunikasi. Pada abad ke-18, pelayanan pos di Hindia Belanda telah dijalankan oleh lembaga swasta untuk mengantar surat dari Batavia ke berbagai tempat Hindia Belanda. Pengiriman surat melalui pos dari Batavia ke Bogor dilakukan setiap hari. Pengiriman surat ke berbagai tempat dilakukan 2 kali seminggu. Sedangkan pada tahun 1927, jaringan telepon sepanjang 2.257 km yang terdapat di Hindia Belanda merupakan jaringan interlokal, sedangkan kabel sepanjang 6.510 km merupakan jaringan telepon lokal telepon lokal. Lalu, jaringan-jaringan kabel tersebut semakin panjang setiap tahunnya hingga pada 1917 menjadi sepanjang 113.797 km dan pada saat tahun 1925 menjadi sepanjang 232.203 km. Baik, itu saja rangkuman dari buku yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.